Selamat malam lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami dari Syafaku Audio. Oke lur, pada malam ini saya akan berbagi ilmu tentang untuk mengetahui sebuah transistor final ya. Ini bagusnya atau tidaknya transistor final. Jadi ini saya akan berbagi ilmunya. Ini adalah dari pengalaman saya selama saya hobi audio ya. Jadi saya akan memberitahukan kepada teman, soalnya pernah saya melihat postingan sebuah kawan membeli sebuah transistor final itu berupa Toshiba. Nah, dia di situ bertanya, Mas, saya habis beli ini harga segini, ini asli atau palsu, kan gitu dia, ya kan? Ya kalau dia bertanya sama saya langsung, pasti saya menjawab itu asli Mas. Tapi kalau originalnya saya nggak tahu, gitu kan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang transistor final ya, dari Sanken atau NJW atau Toshiba atau MJL, ini enggak ada ya. Coba dari sekian komponen ini semua sama loh. Yang bagus seperti apa? Ini ada 5 cara untuk mengetahuinya. Nah, 5 tip dulur kalau ingin tahu. Jadi di sini antara 5 tip ini A sampai 1 sampai 5 itu saling keterkaitan semua. Saling keterkaitan. Jadi tonton video sampai habis kalau dulu pengen tahu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk subscribe, like and share. Biar nanti kalau ada video-video terbaru saya yang berhubungan dengan ilmu audio yang kira-kira saya tahu ya kan, dulu bisa segera tahu ya kan. Nah, kita berbagi aja ini, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu yang saya ada ya kan. Oke lur, dari 5 tipe, 5 cara itu ya kan. Jadi yang pertama yaitu dari segi harga. Jadi untuk transistor final pokoknya semuanya ya kan, kalau sampai mau cari yang bagus ya, yang mendekati original lah ya kan, dipastikan itu adalah harganya mahal, harganya yang mahal dipastikan ya kan kalau untuk yang bagus. Nah tapi ada nah-nya ini yang agak susah. Nah tapi sekarang dulu mau cari yang bagus, yang original itu susah gampang ya kan, soalnya banyak penjual ya kan, Mas ini original Mas, tapi dia tahu original dari mana ya kan, apa sih dia maunya ini harganya mahal. Nah tapi kalau saya, dia bilang original, saya nggak percaya loh itu original. Kenapa saya nggak bilang percaya? Dia bilang original karena dari segi harganya doang kan, nggak yang kelima ini tadi ya kan, ya nggak kelima seluruhnya. Tapi kalau kelima seluruhnya ini benar-benar ada semua di 5 cara ini, berarti itu baru original ya kan. Cuman kalau yang ini saya nggak bilang original, ini mungkin KW1, KW2, KW3 ya kan. Nah jangan lupa saat dulu mau membeli komponen itu lihat dulu di datasetnya loh. Dataset semua komponen ini pasti ada datasetnya ya kan. Kalau yang asli itu ada datasetnya, ini seberapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, pasti ada. Jadi dulur kalau mau merakit itu lihat dulu datasetnya. Kayak Toshiba ini mampu di volt berapa, Sanken mampu di volt berapa, NJW mampu di volt berapa, seperti itu ya. Oke lur, tadi kita teruskan lagi ya kan. Nah tadi saya membilang sama dulur, yaitu pertama dari data harga. Kalau mendekati original otomatis harganya mahal ya kan. Tapi di sini saya memberitahukan yang ada di pasaran kita, pasaran Indonesia ya kan, ya kayak Sanken 5 daya ya kan, 5DY ini ada seri 5DY, terus Toshiba 843, 524 ya kan, 714 seperti itu. Seri-seri kalau saya melihatnya di sini loh, bukan di ini. Kalau lancip katanya, kan ada teman saya bilang, nah itu kalau lancip asli gitu. Nah, saya nggak percaya langsung itu aja, kita buktikan gitu ya kan. Nah oke, tadi yang pertama ada dari segi harga. Oke lor ya, sekarang kita ambil yang kedua, sesi yang kedua yaitu ini pengalaman saya ya kan, saya nggak tahu pengalaman yang lain. Kalau dia yang lumayan bagus, saya nggak bilang original,
itu sama magnet dia nggak nempel lur. Nah ini bagi apa ya namanya versi saya, ini nggak tahu versi teman-teman yang lain atau mungkin master-master yang lain ya kan, dari mana saya nggak tahu, tapi ini versi saya. Jadi pengalaman saya berbagi pada teman-teman ya kan, yang satu hobi audio seperti saya ya kan, yang mungkin dia ragu untuk membeli ya kan, untuk membeli dia itu bagus atau enggaknya. Jadi di sini saya berbagi ilmu, apa yang telah saya kerjakan, apa yang pernah saya beli, saya buktikan. Nah, saya bagi di sini pada teman-teman. Yaitu untuk versi yang kedua, yaitu dia kalau ini bagus loh, dia nggak nempel sama magnet. Contohnya ini seri 824. Mohon maaf saya ngasih tangan kiri ya kan, karena kalau tangan kanan agak susah. Versi 824 ini dijual di pasar paling banyak, seri 824. Kalau dulu mau cari Toshiba, ini ada serinya di bawah, serinya 25C500, tapi ada bawahnya lagi ada nomornya. Ini 824, ada yang 714, 713, ada yang 524, ada yang 909 ya kan. Jadi di sini saya akan memberitahukan seri yang pernah saya pakai ya kan, yaitu 843, 524, 909, 714, 713. Itu yang sering saya pakai ya kan. Itu ini harga di pasaran standarnya 23.000 sampai 25.000, tapi ada juga yang 35.000 tergantung tempatnya lur. Kalau tempatnya di area Pulau Jawa kayak Jakarta, Surabaya, ya pasarannya di antara 23 ke bawah ya kan. Tapi kalau dulu beli di Lampung, di Kalimantan, di Papua, harganya pasti 35 ke sono ya kan, ya karena biaya transportasinya mahal. Oke lur. Nah yang kedua yaitu dia kalau yang bagus dia nggak nempel pada magnet. Contohnya ini dia nggak nempel sama magnet lur. Nah ini pun Sanken 5 daya ya kan, dia nggak nempel sama magnet, ini nggak nempel. Nah ini NJW juga nggak nempel ya kan, caranya seperti kalau saya. Nah ini yang bekas saya pecahin ya kan, dari ini nah nggak nempel juga, nggak nempel. Oh ini punyanya build up apa ya, Cina nggak salah kemarin tuh, seri apa ya, dia dalamannya pokoknya power, pernah saya upload di Facebook saya itu, kalau nggak salah drivernya ALX kalau nggak salah itu drivernya. Nah yang ini punyanya Sanken Hanaya lur, harganya cuma 14.000 ya kan, dia nempel. Nah, nempel sama magnet. Nah, nempel ya kan. Oke lur ya, sekarang udah tahu ya cara seperti apa cara membuktikan seperti ini. Ini cara saya untuk membuktikan itu barang itu bagus nggak bagus. Nah sekarang seri yang ketiga. Tapi ada tapinya lur ya, ini udah dua, sekarang yang ketiga, yaitu seri ketiga atau tip yang ketiga, cara yang ketiga, yaitu dengan cara dipecahkan lur. Nah jadi di sini nanti akan ketahuan barang ini bagus nggak bagusnya, nanti dipecahkan seperti ini ya, seperti ini dipecahkan. Nah ini saya kasih tahu dulur-dulur kalau mau memberi barang ya, tipenya tipe Toshiba, mana yang Sanken ada enggak, ini saya pecahkan semua. Untuk Sanken nggak ada loh, untuk Sanken nggak ada. Nah ini punyanya tipe apa ini nggak salah yang mana, Sankennya nggak ada, tapi intinya sama lor. Nah yang ketiga itu dengan cara dipecahkan, dengan cara dulur pecahkan. Nah, dengan cara dulur pecahkan, setelah dipecahkan dulur lihat di germaniumnya, apa germanium saya juga paham ini ya. Nah, ini yang mirip putihan ini, apa warnanya putih banget ini lor ya. Kalau dia bagus, serinya apa namanya transistornya ini atau Sankennya bagus, dia ini ya besar lor, besar, yang di dalam ini besar. Nah kita bedakan sama yang
bagus sama yang tidak bagus. Ini punyanya tadi Hanaya yang harga murah 14.000. Lihat nih, kecil banget lur, segini nih cuman. Percaya dia nggak mampu di volt tinggi kan, ini yang nggak mampu di volt tinggi seperti ini, pecah, kita pecahkan. Nah ini yang punya build up. Punya build up ini dia besarnya sama kayak punyanya 5200 seri 843 ya. Nih besarnya nggak beda jauh. Nah kalau punyanya Toshiba yang paling bagus yang pernah saya beli dan saya bongkar, yaitu yang serinya 524 ya, serinya 524. Dia di sini ya nggak lancip kayak ini Dur. Nah kan ada teman saya bilang ya kan, teman grup ya kan, katanya kalau yang asli itu adalah yang kakinya lancip. Tapi kenyataannya enggak. Ini 5200 yang seri 524 dia kakinya tumpul lur, tapi dalamannya germaniumnya ini, saya bahasa germanium, nggak tahu bahasa benernya apa ya kan, saya germanium lah itu, dia lebih gede lur. Saya pecahkan, jadi dia ini paling gede di Toshiba harga pasaran. Nah, dia gede banget. Nah itu 524 apa 5 daya ini sama lur ya, standar seperti ini. Tapi kalau untuk Toshiba dia paling besar punya 524. Kalau dulur-dulur beli Toshiba ya kan, serinya 524 yang paling bagus yang pernah saya bongkar. Nah ini nanti bakul ini nanti dinaikkan, ini yang jualan Toshiba seri 524. Tapi ini saya pengalaman saya buktikan sendiri lor ya. Oke, sekarang yang seri keempat. Cara keempat dipecahkan udah. Yang keempat yaitu cara pemberian tegangan. Maksud tegangan itu kalau dia bagus ya kan, Toshiba itu bagus, dia akan mampu dikasih volt tinggi. Itu aja lor ya. Makanya tadi saya kasih tahu caranya seperti ini tadi, dilihatin. Kalau yang pertama dulu kurang percaya, ambil yang kedua, cara yang kedua nggak percaya, ambil cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu tadi, dipecahkan, lihat dalamannya. Kalau dalamannya besar seperti ini, dipastikan dia bagus. Tapi kalau dalamannya seperti yang ini, yang Hanaya ini, saya pastikan nggak bagus. Nah ini kita berbagi kan. Habis itu yang keempat, pemberian tegangan. Kalau dia barang yang bagus, sampai tadi lihat datasetnya, oh dia mampu di 230, ibaratnya 230 volt. Dia dikasih tegangan 170, dia pasti mampu. Kan? Pasti mampu, karena yaitu tadi, kalau dia barang bagus dia pasti mampu. Tapi kalau dia nggak bagus, dia tidak akan mampu di situ. Oke lor ya. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima, ini yang jarang teman-teman pahami, ya bukan pahami ya, yang apa namanya itu, yang mungkin banyak yang kurang paham ya, yang kurang tahu. Mungkin yang tahu para juragan-juragan power horok itu tahu dia. Pemberian yaitu inputnya dia, kalau kita bahasanya kita yaitu bias, suplai biasnya ya kan, suplai biasnya. Nah suplai biasnya yaitu biasanya yang masuk ke jalur basis ini ya kan. Nah, jadi di sini dulur-dulur harus benar-benar memastikan, sebagus-bagusnya sebuah transistor final, kalau pemberian tegangan input atau biasnya ini kebesaran, dia pasti akan panas, nggak lama pasti jebol, udah itu pasti. Soalnya dia ini kan punya apa namanya, aduh jatuh lur. Oke lur, jatuh, aduh pelanggaran ini, bentar. Oke jatuh gitu. Aduh tempatnya gitu.
Oke. Ya, yang terakhir yaitu 5, yaitu pemberian tegangan basis. Nah, saya ulangi lagi lur, mohon maaf lur, jatuh HP ini. Jatuh karena tempatnya kurang memadai. Yang kelima adalah pemberian tegangan. Bahasa kita adalah bias. Bias final. Sebagus-bagus transistor sampean, sebagus final sampean dibilang ori, tapi pemberian bias finalnya ini kebesaran, saya jamin nggak lama pasti akan jebol, ya kan? Pasti akan jebol. Ya, berapa kita memberi bias, ya kan? Pemberian bias untuk transistor final. Nah, ini saya membaca di sebuah makalah, standarnya itu adalah di 0,35 volt, ya kan? Di skala 20 volt itu 0,35 volt di skala 20 volt. Nah, kalau di 2000 mikrovolt ini standarnya di 350 milivolt. Sama aja sebenarnya. Nah, di sini lur. Jadi dulur saat merakit sebuah power ampli itu di sini harus benar-benar dipantau untuk pemberian bias, ya kan? Pemberian biasnya harus benar-benar dipantau. Jangan sampai seenaknya ngasih bias segini, yang penting DCO 0 biasnya dikasih 0,7, ya kan? 0,7 emang bagus. Semakin besar pemberian bias, ini tegangan bias, dia suara lebih enak loh, lebih, kalau bahasanya linear kan. Tapi ya itu panasnya benar-benar panas. Nah, ya gitu, kita mainnya di 0,35 sampai 0,45, ya kan? Karena nah di sini nih ada ilmu lagi. Banyak teman-teman kita waktu merakit power, dia tidak melihat, tidak memperhatikan saat power itu bekerja. Jadi dia merakit power ini lur, ya kan, dirakit power dihidupin tanpa sinyal, ya kan, dicek. Nah, biasnya 0,35 ibaratnya gitu. Oke. Nah, dia lupa mengecek saat digeber. Nah, di sini ini ilmu lagi lur. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang merakit power ampli, ini saya ngasih tahu bagi teman-teman yang belajar baru ya, sama seperti saya, bukan untuk para senior. Kalau senior lebih tahu pasti. Nah, saat baru dirakit itu dites, itu cek untuk biasnya berapa. Sebenarnya kita 0,35, ya kan. Oke, setelah itu kasih input sinyal, digeber loh. Nah, saat digeber bias ini naik apa diem. Kalau digeber kok diem, itu bagus. Tapi kalau seandainya digeber kok naik lompat-lompat, ya kan, ini bahaya loh, berbahaya. Karena saya pernah pengalaman atau pernah lihat ada teman ya, para juragan power sound, ya kan, sound lah. Nah, dia mau pakai driver rakitan. Ya, ada grupnya sendiri di rakitan. Makanya kemarin saya ngomong lah di grup itu ya. Nah, dia itu prediksi saya yaitu dia diceknya waktu cuma powernya dirakit saat standby, enggak saat digeber. Habis itu totalnya powernya finalnya merotol semua lur. Tak taunya saat dirakit lagi biasnya lompat-lompat. Bener, waktu saat standby biasnya normal 0, kalau nggak salah 0,40 nggak salah itu. Tapi waktu digeber bisa sampai 0,9 atau 1 volt kurang, ya kan. Di situ sebuah pelajaran. Nah, makanya besok-besok teman-teman seandainya mau merakit power, perhatikan ini, ya kan. Sebagus final sampean, ya kan, mau NJW mau apa, kalau sampean nggak memperhatikan saat pemberian tegangan input, tegangan biasnya ini, pasti jebol. Itu udah nggak bisa pasti jebol, karena kita yang di kelas AB, bukan D. Kalau D kan adem lur. Ya kan, paling cuma hangat. Nah, seperti itu lur ya.
Oke dulurku, jadi mungkin seandainya dengan cara saya ini tadi mungkin dulur kurang paham tentang video saya ini, nanti silahkan bertanya di komentar ya, di apa namanya ya, di komentar Facebook, komentar channel saya ya kan. Saya akan memberi apa, intinya sampai bertanya akan saya jawab ya kan, seperti itu. Nah ini semua berlaku untuk Toshiba, untuk Sanken, untuk NJW, untuk apa, MCL ya. Nah, kalau dulur-dulur beli, oh saya ada orang jual MCL harga berapa, 30.000 ori. Nah, terus dulur bilang ori enggak ya kan. Nah, ya caranya seperti itu tadi, saya kasih tahu cara saya seperti ini kan. Pertama yaitu harganya, yang kedua yaitu magnet nempel apa enggak ya kan, yang ketiga dipecahkan. Yaitu lihatnya dalamannya ini aja. Nah, ada lagi yang lebih besar lur, itu punyanya apa namanya itu, punyanya stepper itu loh, stepper kelas H, itu gede banget lur. Kalau salah IRF itu, IRF berapa, 250. Oh itu gede banget lur ini ya lur. Oh percaya saya kan, hampir karena dia buat stepper itu, steppernya pecahkan itu, wow ternyata gede. Oh ya ini benar-benar berarti dengan cara seperti ini saya itu tahu cara untuk membuktikan barang ini bagus nggak bagus ya kan. Nah ya oke lur, seperti itu aja lur ya. Udah panjang nih video saya ini, mungkin udah ada 15 menit ini ya. Oke lur, kalau ada salah kata dalam perkataan saya ini ya kan, sebenarnya harusnya bikin video siang kan, karena siang saya kerja, ini saya bikin video malam ya. Mungkin kalau ada salah kata dalam perkataan saya atau menyinggung dari teman-teman yang lain, saya minta maaf ya kan, minta maaf yang sebesar-besarnya ya kan. Ini saya hanya berbagi ilmu yang saya miliki dari pengalaman pelanggan saya ya kan, seperti itu. Oke lur, sebegitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share seandainya ada ilmunya tentang video saya ini. Nah, biar nanti kalau saya bikin video-video yang terbaru, teman-teman bisa tahu ya kan, nanti apa kira-kira yang saya akan bikin video yang apa ya, yang ada ilmunya, insya Allah yang ada ilmunya, biar dulur-dulur teman-teman saya yang nggak tahu jadi tahu ya kan. Ya saya orangnya nggak sekolah ya, nggak sekolah jurusan elektro, tapi saya belajar dari otodidak loh. Jadi apa ilmu yang saya punya itu dari pengalaman saya, itu aja ya. Mungkin dalam pengalaman saya ini ada yang salah ya kan, makanya saya kalau ini saya pasti bertanya pada yang lebih berpengalaman, seperti itu lur ya. Nah, mungkin nanti saya akan bikin video tentang driver saya ini ya kan, driver simetris dari OCL simetris ini. Nanti saya akan memberikan tutorial driver ini, kenapa saya pakai driver simetris ini, apa kelebihannya driver ini, mungkin seperti itu, apa bedanya dari driver yang lain ya, seperti itu loh ya. Tunggu video saya selanjutnya, saya akan bikin video karena segini sudah malam, besok saya masuk pagi, saya mau istirahat dulu. Oke lur ya, begitu aja ya. Selamat malam teman-temanku, salam satu hobi, salam satu power ombroan. Ombro dilarang punah ya kan, harus kita kembangkan. Itu lur ya. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.